Shalom, puji Tuhan. Tadi malam Tuhan tuntun saya. Hari ini saya tidak lanjutkan dulu akan ke orang mati berjalan, tapi Tuhan mau meneguhkan lagi mengenai panggilan. Tuhan mau meneguhkan lagi mengenai panggilan. Judul khotbah hari ini adalah menyadari panggilan kita. Saudara dan saya harus sungguh-sungguh menyadari arti panggilan Tuhan. Kalau Tuhan yang manggil jangan miss call. Kalau manusia yang manggil gak apa-apa di miss callin. Tapi kalau Tuhan manggil jangan pernah di miss call. Nah, hari ini kita harus memahami, menyadari panggilan Tuhan atas kita. Tujuan akhir dari pembaruan kita. Simak ya. Saya banyak sekali diberkati di sini. Tujuan akhir dari pembaharuan kita adalah kesempurnaan. Yaitu saudara dan saya harus segambar dan serupa dengan Tuhan. Saudara dan saya harus kembali pada gambar Allah atau kodrat Allah. Kembalinya kita pada gambar Allah adalah suatu demonstrasi kuasa Allah yang dahsyat dalam hidup kita. Sekali lagi saya ulang, kembalinya saudara dan saya pada gambar Allah merupakan satu demonstrasi kuasa Allah yang sangat dahsyat dalam hidup kita. Di mana dosa secara konsisten, sekali lagi, secara konsisten, dosa secara konsisten dikalahkan. Bukan temporari, tapi secara konsisten dikalahkan. Inilah rencana Tuhan. Dosa adalah kendaraan iblis untuk merusak hubungan saudara dan saya dengan Tuhan. Sekali lagi, saya ulang, dosa sebagai kendaraan iblis untuk merusak hubungan kita dengan Allah. Dan membuat celah lebar antara kita dengan Allah. Saudaraku, siapapun yang masih hidup di dalam dosa, saudara mau beribadah, saudara mau rajin ke gereja, saudara mau rajin pelayanan, maaf saya bilang, you punya celah yang besar antara saudara dengan Allah. Dan celah ini hanya bisa ditutup lewat pertobatan. Saudara tidak bertobat, celah ini tetap ada. Oleh sebab itu, jika celah ditutup, kita diperdamaikan, kita kembali memiliki hubungan yang baru. Hubungan yang harmonis yang Tuhan rindukan dengan Allah. Sekali lagi, hubungan yang sangat harmonis yang Tuhan rindukan dengannya. Barulah saudara bisa memiliki hidup yang kekal. Saudara baru bisa memiliki hidup yang kekal ketika hubunganmu harmonis dengan Allah. Bisa bayangin hubungan suami istri yang harmonis? Ceritanya kayak gimana? Waduh, harmonis banget, gak pernah ribut, gak pernah bergesekan, gak pernah ini. Lihat ya, ini suatu hubungan yang indah. Ini teladan dari suatu mempelai. Dan Tuhan mau kita memiliki hubungan yang harmonis dengan Allah. Dosa membuat hubungan kita tidak harmonis dengan Allah. Menjadi serupa dengan Kristus. Menjadi serupa dengan Kristus bukan hanya menjadi baik. Bukan hanya menjadi baik. Tapi juga memiliki karakter yang sama. Ini panggilan yang pertama. Keserupaan dengan Kristus. Berarti saudara juga memiliki karakter yang sama. Jalan, ikuti jejaknya, atau mengerjakan pekerjaannya. Ini yang pertama saudara harus ngerti, dasar yang pertama. Saudara bukan hanya sama dalam karakter,
tapi juga sama dalam pekerjaannya. Saya ulang, saudara bukan hanya sama dalam karakter, tapi juga saudara sama dalam pekerjaannya. Saudaraku, kita semua lahir dengan karakter iblis. Siapapun di sini, semua kita lahir dengan karakter iblis. Oleh sebab itu, kita buas sama dosa. Buas sama dosa. Kita harus alami perubahan. Saudara dan saya harus mengalami perubahan. Dan perubahan itu bukan dari luar, tapi dari dalam. Dari dalam harus keluar. Kalau dari luar itu namanya munafik. Saya bisa begitu baik tampil di luar, tapi pada saat tersembunyi orang tidak melihat. Saya begitu fasik. Perubahan harus dimulai dari dalam. Ya, saya selalu ibaratkan, saudara pasti sudah sering dengar saya ngomong begini. Bayi macan, binatang buas bukan? Buas, tetap buas. Bayi macan tetap binatang buas. Dia lahir sebagai binatang buas, walaupun dia bayi. Nah, gimana cara merubahnya? Cara merubahnya gimana? Dia harus dirubah dari dalam. Karakternya harus berubah. Semuanya harus berubah. Walaupun wujudnya macan, tapi dalamnya, waduh, pudel. Luarnya macan, dalamnya pudel. Coba bayangin. Yang harus dirubah apa? Yang harus dirubah adalah pola makannya, kebiasaannya. Kalau macan ini kita kasih terus daging mentah, naluri dia adalah berburu. Naluri dia berburu. Dia akan terus akan berburu. Kalau kita kasih makan sayur, kita kasih makan sayur. Ini macan asam urat. Macan ini akan berubah. Coba saudara lihat Efesus 5 ayat 26. Ini saudara harus ngerti panggilan ya. Saudara harus ngerti panggilan. Hari ini kita banyak sekali ayat. Nggak apa-apa ya. Kita harus belajar banyak hal. Efesus 5 ayat 26. Efesus 5 ayat 26. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Iya. Kita harus dikuduskan, dimandikan dengan air dan firman. Supaya kita mandi dengan air dan firman. Saya bilang gini ya. Air itu Roh Kudus. Firman itu kayak penghilang noda. Misalnya, saya habis ngebengkel, baju saya kotor. Misalnya banyak oli. Nah, Bu Fitri pernah ngalamin ya, noda di pakaian, misalnya pakaian suami, misalnya. Kenapa? Karena kena oli. Bisa bayangin Bu, kalau Ibu rendam tanpa deterjen. Bisa nggak? Nggak bisa Bu, nggak bakal bisa. Harus ada deterjennya. Kita punya air, betul? Air itu Roh Kudus. Dan harus ada deterjennya, firman. Lewat firman, waduh kita digesek. Seperti pedang, kita disayat-sayat sama firman. Tujuannya satu, supaya saudara berubah, itu aja. Kalau saudara mandi, siapa di sini belum mandi? Ari. Coba ya saudara bayangin ya. Saudara bayangin, misalnya, Ari deh nggak apa-apa. Ari mandi pakai air tapi tanpa sabun. Bagaimana Ari? Tetap begitu, tetap ya. Nggak akan jadi bersih, nggak akan bersih, betul? Coba Ari bayangin, Ari. Kalau kamu mandi pakai sabun tapi nggak pakai air. Lengket kan? Butuh dua hal ini. Kita butuh sabun, yaitu firman, untuk menghilangkan noda. Dan kita butuh air, yaitu Roh Kudus, untuk membasuh kita. Kalau dua-dua ini nggak komplit, kita nggak bakal bisa berubah. Sekali lagi, kalau dua ini nggak komplit, nggak akan bisa berubah.
Oleh sebab itu kalau saudara bergaul sama Tuhan, saudara punya hubungan dengan Tuhan tanpa firman. Saudara berhubungan dengan Tuhan tanpa firman. Saudara cepat lambat, selalu saya bilang, jadi dukun. Cepat lambat saudara jadi dukun. Tapi kalau saudara baca firman tanpa bangun kehintiman, cepat lambat saudara jadi ahli Taurat. Butuh keseimbangan, butuh balance atau keseimbangan antara firman dan hubungan. Lewat air dan firman, lambat laun naluri kita akan dosa hilang. Pola minum kita berubah. Orang Israel keluar dari Mesir. Dua hal yang diubah sama Tuhan, pola makan dan pola minum. Betul nggak? Pola minum, coba saudara lihat di 1 Korintus 10 ayatnya ketiga. 1 Korintus 10 ayat 3. Mereka semua makan makanan rohani yang sama. Terus, ayat 4. 1 Korintus 10 ayat 4. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Lihat ya, dua hal ini, pola makannya harus berubah, pola minumnya harus berubah. Kalau pola makannya berubah, pola minumnya nggak berubah, nggak akan berubah. Jadi pola makan dan pola minum saudara harus berubah. Pola makan saudara apa? Manusia bukan hanya hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ulangan 8 ayat ketiga. Ulangan 8 ayat 3. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana. Lihat, Tuhan rubah orang Israel makan roti mana. Diubah semuanya sama Tuhan. Yang biasanya makan daging di Mesir, yang biasanya makan enak di Mesir, Tuhan rubah jadi makan roti mana. Nah, maksud Tuhan satu, merubah karakter Israel. Mereka yang buas, gila sama daging, gila sama kedagingan, gila sama dunia, harus diubah sama Tuhan sampai mereka punya pola makan surgawi. Saya bilang selalu sama saudara, kalau ini nggak jadi kebutuhan saudara, jangan berharap engkau terbang ke awan-awan. Saya ulang, kalau ini nggak jadi kebutuhanmu, jangan pernah berharap berjumpa dengan Tuhan yang adalah firman. Kalau firman nggak jadi santapanmu setiap hari, jangan pernah bermimpi untuk berjumpa dengan Tuhan yang adalah firman yang hidup. Oke? Kalau engkau nggak pernah bergaul dengan Tuhan, jangan pernah berharap engkau kenal sama Tuhan. Orang Israel bergaul sama Allahnya, tapi bukan sama Tuhan yang hidup. Bukan sama Tuhan yang ada di depannya. Akhirnya apa? Ketika Yesus datang di depannya, dia bilang, salibkan dia. Saudara kalau nggak pernah bersentuhan dengan Tuhan, Tuhan datang di depan saudara, saudara nggak kenal. Ngerti ya? Ya, saudara harus berubah. Lihat, kita harus makan dari makanan mana? Terus? Yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Manusia hidup bukan dari roti saja. Terus? Tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Lihat ya. Saudara hidup bukan dari roti, bukan dari makanan jasmani, tapi saudara hidup dari perkataan Allah. Itu adalah kunci kehidupan saudara. Makanan yang saudara makan hanya bisa membuat saudara kuat 70-80 tahun. Tapi makanan rohani yang saudara makan, itu membuat saudara kuat sampai selama-lamanya. Saudara sadar panggilan saudara. Saudara harus mempunyai karakter yang sama dengan Tuhan. Kita harus diubah oleh air dan firman. Dan yang berikutnya saudara juga harus mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Allah.
Selain saudara harus mengalami perubahan karakter, kita juga dirindukan Tuhan untuk melakukan pekerjaannya. Sekali lagi, kita juga dirindukan Tuhan untuk melakukan pekerjaannya. Yohanes 14 ayat 12. Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Lihat ya, saudara bukan hanya dipanggil untuk mengalami perubahan karakter, tapi saudara dipanggil juga untuk melakukan pekerjaannya. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Yang aku lakukan. Apa yang dilakukan Tuhan? Apa yang dilakukan Tuhan? Dre, apa Dre? Pelayanan seperti apa yang dilakukan Tuhan? Pelayanan yang dilakukan Tuhan yang paling pertama adalah pelayanan penyelamatan. Pelayanan penyelamatan. Dan kita harus melakukan pekerjaan-pekerjaan itu. Lihat ya. Kata melakukan pekerjaan itu pakai kata future tense. Future tense. Jadi melakukan pekerjaan Allah bukan mengisi waktu luang. Kalau gue ada kerjaan, gue gak melayani Tuhan. Kalau gue ada job, gue tinggalin Tuhan. Saya ulang ya, melayani Tuhan dan melakukan pekerjaan Tuhan bukan saat mengisi waktu luang. Tapi melakukan pekerjaan Tuhan itu adalah prioritas kehidupan. Saudara harus mengerti panggilan. Panggilan yang tidak terelakkan. Itulah panggilan yang saudara gak bisa elakkan. Waduh, gak bisa lah saya. Gak bisa saya melakukan pelayanan penyelamatan. Betul, Tuhan yang melakukannya. Betul, Tuhan yang melakukannya. Tapi kita alatnya, kita kerjasama. Tuhan menuntut kerjasama dari kita. Supaya saudara menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara harus melakukan pekerjaan penyelamatan itu. 2 Korintus 5 ayat 18. 2 Korintus 5 ayat 18. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Lihat ya, Kristus melakukan pelayanan perdamaian. Terus? Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada saudara semua dan kepada saya. Kita punya tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pelayanan perdamaian. Sayang ya, banyak orang Kristen tidak sadar panggilannya. Hal ini disebabkan karena orang Kristen tidak lagi fokus pada Tuhan, tapi hanya pada kehidupannya. Saudara lihat Paulus ya, di Kolose 1 ayat 24. Kolose 1 ayat 24. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu. Terus? Dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Lihat ya, sekarang aku bersuka cita, aku boleh menderita karena kamu. Menderita karena kamu. Ini namanya pelayanan perdamaian. Terus, dan menggenapi dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus. Saudara harus melengkapi panggilan saudara, yaitu melakukan pekerjaan penyelamatan. Kita dipanggil untuk ambil bagian dalam pekerjaan penyelamatan Yesus, termasuk dalam persekutuan dengan penderitaannya bagi keselamatan seluruh umat manusia. Gampang nggak? Susah banget. Tadi malam Tuhan buka ini.
Saya bilang, aduh kita masih jauh benar dari kerinduan hati Tuhan. Filipi 1 ayat 29. Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Lihat ya, Kristus, kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya, tapi terus. melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ya. Baca sama-sama deh. 3, 2, 1. Siap gak menderita buat dia? Siap gak ketika namamu dijelekin orang dan kau tetap mengampuni? Siap. Siap, Dedi doang yang siap tuh. Siap gak ketika orang injek kepala kamu dan kamu tidak memberontak? Aduh, susahnya luar biasa loh. Ini namanya pelayanan perdamaian. Tuhan mengaruniakan kita bukan hanya untuk percaya, tapi untuk menderita. Simak ya, kasih karunia bukan hanya menggiring saudara dan saya untuk percaya. Kalau kasih karunia hanya menggiring saudara untuk percaya, itu kasih karunia murahan. Tapi karunia menggiring saudara untuk menderita bagi dia. 1 Petrus 4 ayatnya ke-1. Ini yang namanya berhenti berbuat dosa. Ini yang namanya berhenti berbuat dosa. Terus? 1 Petrus 4 ayat 1. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun juga harus mempersenjatai Yesus telah mengalami penderitaan badani. Kamu juga harus mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Lihat ya, berhenti berbuat dosa. Oke. Kita berhenti berbuat dosa dan menyerahkan hidup seutuhnya kepada Tuhan. Saya bilang sama saudara, entah apa profesimu, entah apa profesimu, kita tetap bisa jadi berkat bagi sesama. Karena menjadi berkat bagi sesama, itu adalah keputusan. Itu adalah keputusan. Apapun profesimu, engkau mau jadi apapun, engkau bisa jadi berkat bagi orang lain. Karena menjadi berkat bagi orang, itu adalah keputusan. Dan mengikut Tuhan, itu adalah keputusan. Simak ya, simak baik-baik ya. Simak ya. Menjadi seperti Yesus, bukan hanya mengikuti karakternya, tapi juga pekerjaannya. Saya tanya sama saudara, saudara melakukan peperangan nggak demi kebenaran? Melakukan peperangan nggak demi kebenaran? Saudara melakukan peperangan nggak demi kekudusan? Saudara melakukan peperangan nggak demi kehendak Allah? Demi pembebasan banyak orang dari tawanan iblis dan tali pengikatnya itu dosa. Saudara melakukan itu enggak? Lihat ya, Keluaran 15 ayat 2 dan 3. Keluaran 15 ayat 2. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Lihat ya, Tuhan telah menjadi keselamatanku. Terus lanjutkan ayat 3. Keluaran 15 ayat 3. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Tuhan itu pahlawan perang. Kita bukan hanya dipanggil untuk melakukan kehendaknya, untuk menjadi serupa dengan karakternya. Tapi saudara dan saya juga dipanggil untuk berperang. Masuk gak saudara dalam peperangan itu? Perang lawan apa? Perang lawan diri sendiri. Perang lawan kedagingan. Perang lawan dosa. Perang lawan kenikmatan kita. Perang lawan hawa nafsu kita.
Berperang nggak saudara melawan itu? Mungkin nggak saudara jadi pahlawan perang yang bertempur dengan gigih demi kebenaran dan kekudusan? Ini pertanyaan buat kita semua. Mungkinkah kita jadi pahlawan perang yang bertempur dengan gigih demi kebenaran dan kekudusan? Mungkinkah kita jadi pahlawan perang di mana saudara dan saya jadi superhero sebagai panutan bagi banyak jiwa sehingga mereka semua diselamatkan? Inilah yang Tuhan mau. Kalau Tuhan itu pahlawan perang, saudara pun harus ikut berperang. Berperang demi apa? Berperang demi kebenaran, berperang demi kekudusan, berperang demi kehendak Allah, berperang demi firman Allah. Masuk gak saudara dalam peperangan itu? Kalau saudara bilang, waduh belum Pak, saudara harus ikuti jejaknya. Saudara dipanggil bukan hanya menjadi serupa dalam karakternya, tapi saudara juga dipanggil untuk mengikuti jejaknya dalam berperang. Ini, saudara harus ngerti panggilan ini. Saudara harus benar-benar sadar akan panggilan ini. Gimana saudara mau jadi serupa dengan Tuhan? Saya ulang, gimana caranya saudara menjadi serupa dengan Tuhan kalau saudara nggak masuk di dalam peperangan? Peperangan lawan apa? Peperangan lawan daging. Peperangan lawan dunia. Gimana saudara caranya saudara bisa masuk dalam peperangan? Saya selalu bilang sama saudara, pelayanan tidak membawa engkau terbang ke surga. Kebenaran yang akan membawa engkau terbang ke surga. Kebenaran apa? Kebenaran hidup saudara. Oleh sebab itu, saudara dan saya, kita semua harus sadari. Kita dipanggil bukan hanya harus serupa dengan karakter dia, tapi kita semua dipanggil untuk ikut berperang bersama dengan dia. Amin. Yang kedua, kita dipanggil karena kita adalah kota sucinya Tuhan. Untuk menjadi kota sucinya Tuhan. Kalau Allah selamatkan kita, maka kita dijadikan kota sucinya. Yesaya 52 ayat 1. Saya ulang ya. Kalau saudara dipanggil Tuhan, saudara dijadikan juga kota sucinya. Tapi kalau sampai saat ini saudara tidak jadi kota suci, aduh, jangan tunggu napasmu udah di ujung tanduk baru engkau mau berubah. Gimana kalau Tuhan bilang terlambat sudah? Saya bilang ya, semua di sini. Saya bilang semua di sini ya. Semua di sini, termasuk saya. Kita semua diperhadapkan pada maut. Jangan pernah bilang, gua aman. Gua masih muda, gua masih sehat. Sorry, jangan pernah berasa begitu. Itu damai palsu. Yesaya 52 ayat 1. Yesaya 52 ayat 1. Terjagalah, terjagalah. Kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian. Hai Sion, kenakanlah pakaian kehormatanmu. Hai Yerusalem, kota yang kudus. Sebab tidak seorang pun yang tak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu. Lihat ya, kita kota kudus. Tidak ada kenajisan yang masuk ke dalam kita. Seharusnya jika saudara adalah kota kudus, jangan izinkan kenajisan itu masuk ke dalam saudara. Kenapa? Karena saudara adalah kota kudus. Sebelum kita lanjutkan, saya mau ngomong sama saudara. Nanti setelah ini yang laki-laki geser kursi lagi. Saya tahu. Saya juga enggak tahu loh dari tadi. Karena Tuhan udah ngasih tunjuk beberapa roh yang harus kita perangi. Ada beberapa roh yang harus kita perangi. Jadi setelah ini kita masuk doa sepakat. Amin. Ya, kita masuk berperang bersama Tuhan. Oke? Lihat ya di sini ya, dibilang
Kenalakanlah kehormatanmu, hai Yerusalem, kota yang kudus. Yerusalem itu kota kudus. Saudara dipanggil untuk menjadi kota kudus atau kota suci. Mazmur 135 ayat 21. Mazmur 135 ayat 1. Ayat 21. Mazmur 135 ayat 21. Terpujilah Tuhan dari Sion, Dia yang diam di Yerusalem. Haleluya. Dia yang diam di Yerusalem, dia diam di dalam engkau. Engkau adalah kota suci. Saya ulang sekali lagi, kalau dia diam di dalam engkau, engkau adalah kota suci. Amin. 1 Korintus 3 ayat 16. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Ya, 1 Korintus 6 ayat 19. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Tubuhmu bait Roh Kudus, tempat tinggal Roh Kudus. Terus yang diam dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. lihat ya di sini ya. Tubuhmu itu bait Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Kamu bukan milik kamu lagi. Jangan kotori tubuhmu dengan dosa. Jangan pernah kotori tubuhmu dengan dosa. Hargai keberadaannya. Kalau engkau mengotori tubuhmu dengan dosa, engkau hidup suka-suka. Saya bilang ya sama saudara, engkau tidak menghargai bosmu yang tinggal di dalam kamu. Bisa simak ini, bisa ngerti? Bisa ya? Bisa ya? Kalau misalnya media, Jokowi bilang, saya mau tinggal di rumahmu. Sama Ibu Irawati atau siapa istrinya. Dia bilang, aku mau tinggal di rumahmu. Kamu ada kamar berapa? Ada 2. Oke, 1 saya pakai. Beberes gak? Bersihin gak? Bersihin ya. Jokowi mau tinggal di rumah saya, gue bersihin. Terus, kalau media ngotorin rumahnya sementara Jokowi ada di situ, dia kotorin rumahnya. Media menghargai keberadaan Jokowi gak? Enggak ya? Bisa bayangin kalau saudara ada Roh Allah tinggal di dalam saudara. Dan saudara hidup semaunya. Suka-suka. Hidup sembrono. Saya bilang, engkau tidak menghargai keberadaan Roh Allah di dalam. Saya ulang, engkau tidak menghargai keberadaan Roh Allah yang diam di dalammu. Kita adalah baitnya. Kita adalah kota sucinya yang terletak di atas bukit Sion. Lihat, Matius 5 ayat 14. Matius 5 ayat ke-14. Matius 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Nah, kita nih terletak di atas gunung, di atas bukit Sion, tidak bisa tersembunyi. Saudara dan saya harus pahami panggilan kita. Simak ya. Simak, saya minta saudara simak baik-baik perkataan ini. Saudara dan saya harus pahami panggilan-panggilan kita. Bukan demi keselamatan diri sendiri. Sekali lagi, bukan demi keselamatan diri sendiri, tapi menjadi terang di tengah kegelapan. Jangan sampai orang melihat saudara sebagai bangunan yang roboh, yang runtuh. Tuhan tidak mau orang melihat saudara sebagai bangunan yang sudah rapuh, sudah roboh, sudah runtuh. Banyak reruntuhan di dalam kita. Orang bukan melihat tembok yang megah, tapi orang akan melihat lubang-lubang di dalam tembok itu. Kebesaran rohani bukan bicara soal kuasa,
kuasa yang menyembuhkan, kuasa yang membuat orang terlepas dari kuasa kegelapan. Tapi kebesaran rohani tergantung dari seberapa besar keberadaan Yesus di dalam kita. Sekali lagi, kebesaran rohani itu bergantung dari seberapa besar kita memberi ruang kepada Yesus di dalam kita. Semakin besar ruang yang kita beri buat Yesus, semakin besar rohani kita. Saya bilang ini namanya kedaulatan Tuhan. Semakin dia berdaulat, semakin kau mengalami kebesaran rohani. Yesaya 60 ayat 18. Yesaya 60 ayat 18. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebutkan tembokmu selamat. Lihat ya, tembok itu adalah keselamatan. Terus. Dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Pintu gerbang itu adalah pujian. Tembok itu adalah keselamatan. Saya bilang sama saudara, jika tembok adalah keselamatan, apa artinya tembok yang roboh, yang runtuh? Bagaimana jadinya jika banyak celah di tembok keselamatan saudara? Saya ulang, bagaimana jadinya jika banyak celah atau banyak lubang di dalam tembok keselamatan saudara? Kita nih istana di atas gunung. Oke, orang melihat kita. Yang dilihat apanya? Yang dilihat apanya? Istananya. Iya, istana. Yang dilihat apanya? Yang dilihat itu temboknya. Betul nggak? Yang dilihat temboknya, temboknya bagus, tinggi, besar, tinggi, kuat. Tapi gimana ceritanya kalau tembok yang dilihat itu temboknya rapuh? Saya tanya sama saudara, ini saya yakin saudara pernah ngalamin ini. Ya. Saudara ngelihat bangunan megah, mewah. Betul? Pernah lihat? Gimana kalau temboknya rapuh? Ada lobok, bolong-bolong, ada keropos sana sini. Mewah, megah gak? Mewah gak? Gak. Sarang setan kata si Iriska. Betul juga ya. Sarang setan betul juga. You hidup dalam dosa. You jadikan tubuhmu sarang setan. Kita gak mau bertobat, hancur hidup kita. Saya bilang ya sama saudara ya, hari Jumat saya udah ngomong. Betul? Apakah semua akan jadi baik ke depan? Enggak. Hari Jumat saya udah ngomong. 29 bulan Elul. Itu terjadi peristiwa. Tiap 29 bulan Elul terjadi peristiwa. Tahun 2001, menara kembar. Tahun 2008, ekonomi hancur. Betul? 18 bank tutup. 2015, saudara boleh lihat di Kompasiana. Saudara boleh lihat di Kompasiana. 2015 itu kehancuran ekonomi terbesar. 7 tahun kemudian, tahun berapa? 2022, tahun ini. Bagaimana tanggal 29 bulan Elul, September besok? Apa yang akan terjadi? Saya bilang ini efek domino. Ya, kemarin Jumat saya udah ngomong, lihat sebentar lagi harga minyak naik. Kenapa? Rusia sudah serang Ukraina. Waktu Rusia serang Ukraina, harga minyak masih $70 per barrel. Waktu hari Jumat kita ngomong, udah $85 per barrel. Kemarin saya sampai kaget saya buka, sudah $100 per barrel. Hari ini saudara silakan buka, sudah di atas $100 per barrel. Ini akan naik terus, naik terus, naik terus. Jangan berharap semuanya jadi baik. Kalau sudah sampai 120, mungkin kita akan ngalamin kenaikan harga minyak BBM. Mungkin kalau sampai 150, mungkin harga BBM naik 2 kali lipat. Apakah semua jadi baik? Enggak.
ada. Semua nggak akan baik. Ukraina bilang, saya sendirian, I'm stand alone katanya. Ya jelas, nggak bisa masuk. Orang Putin udah bikin sedemikian rupa supaya NATO nggak bisa masuk. Nggak akan bisa masuk. Udah diblok dari sana sini. Perancis nggak berani, Jerman nggak berani. Kenapa? Gua nggak kasih gas, kata Rusia. Nggak akan ada yang berani. Cuman bisa apa? Embargo. Embargo apa yang terjadi? Putin mungkin bilang, bodoh amat embargo. Dari harga minyak gua naik, gua bisa dapat lebih banyak dari itu. Efeknya kemana? Ke kita. Tuhan udah ngomong berkali-kali kan, secupak gandum sedinar. Artinya, saudara kerja 1 hari, cuman bisa makan sedikit. Hanya untuk makan sedikit. Tapi syaratnya apa? Jangan pernah rusakin minyak dan anggur. Tuhan pelihara engkau sempurna. Sekali lagi, jangan rusakin minyak dan anggur. Tuhan akan pelihara engkau sempurna. Mau tahu semuanya jadi baik? Nggak mungkin. Tuhan cuma ngasih tahu, dunia ini bukan rumahmu. Jangan berharap sama dunia. Rumahmu di sana, tuh arahkan matamu ke sana. Apakah saya salah kalau saya bilang coba cek harga minyak dunia hari ini berapa? Kemarin saja sudah 98,4. Hari ini sudah di atas 100. Rusia senang. Gua sikat Ukraina, gua dapat uang dari minyak dunia. Lihat ya, bagaimana megahnya kalau tembok itu terlihat kokoh. Bagaimana megahnya rumah itu. Tapi kalau tembok itu berlubang-lubang, seberapapun saudara membangun rumah itu hebat sebagaimanapun, kalau berlubang-lubang, tetap rumah itu jelek. Benar gak? Rumah itu tetap angker, rumah itu tetap serem. Bagaimana jika orang memandang Yerusalem secara rohani, yaitu gereja? Saya minta saudara nih simak baik-baik kata-kata ini. Bagaimana orang-orang akan memandang Yerusalem, yaitu Yerusalem rohani, yaitu gereja? Apa yang nampak dari Yerusalem rohani itu? Haruskah orang melihat kita yang rapuh atau kita yang kokoh? Saudara mungkin bilang, orang harus melihat saya sebagai orang yang kokoh, yang kuat. Orang yang sudah bebas dari dosa, diubahkan sebagai manusia baru. Mungkin banyak gereja bilang, jangan lihat saya, lihat Yesus. Yesus itu sempurna. Saya bilang sama saudara. Pertanyaannya, kenapa orang tidak boleh memandang kita? Sekali lagi, kenapa orang tidak boleh memandang kita? Kita seharusnya memancarkan kuasa keselamatan itu. Sekali lagi, seharusnya saudara memancarkan kuasa keselamatan itu. Saya ulang sekali lagi, seharusnya saudara memancarkan kuasa keselamatan itu. Bisa tolong anaknya, saya sih tidak terganggu, takutnya yang lain terganggu. Oke. Haruskah orang melihat kita sebagai tembok yang roboh, yang rontok? Seharusnya kita memancarkan terang Kristus. Kita memancarkan keselamatan, kuasa keselamatan. Bagaimana caranya saudara bisa memancarkan kuasa keselamatan itu?
Bagaimana caranya saudara bisa memancarkan kuasa keselamatan itu jika saudara tidak memancarkan kuasa keselamatan itu? Jika saudara hidup semau-maunya, bagaimana ceritanya orang bisa melihat kuasa keselamatan kalau saudara sendiri tidak memancarkan kuasa keselamatan? Misalnya saudara bilang, saya rindu loh orang di kiri kanan saya berubah. Saya rindu orang di kiri kanan saya diselamatkan. Bagaimana caranya mereka bisa selamat kalau mereka hidup melihat hidupmu jorok? Maaf, saya ngomong gitu. Bagaimana orang bisa melihat kuasa keselamatan itu kalau engkau sendiri belum memancarkan kuasa keselamatan? Ingat ya, kuasa Allah dapat dilihat dari diri orang yang telah dibebaskan dari dosa dan diubah. Bagaimana orang dapat mendengar tentang Yesus sementara orang yang berkata tentang Yesus hidup dalam kejahatan? Ayo, gimana caranya? Saya mau dengar tentang Yesus dari Ibu Wati misalnya. Bagaimana Ibu Wati bisa ngomong tentang Yesus kalau Ibu Wati tidak hidup benar? Sorry, maaf. Kita semua harus berubah. Kita semua harus ngerti panggilan kita. Amin. Ingat ya, kuasa Allah dapat terlihat dari orang yang sudah dibebaskan dari dosa sekali lagi dan diubahkan. Apa yang menarik tentang Yesus? Apa yang menarik tentang Yesus? Itu yang harus kita tampilkan dalam hidup kita sehari-hari. Saudara bilang, saya mau menampilkan Yesus. Saudara harus menampilkan Yesus yang menarik. Bagaimana ceritanya seorang bisa terima Yesus sementara engkau menampilkan kehidupan bukan Yesus yang menarik? Apa yang menarik dari Yesus itu yang harus saudara dan saya tampilkan sehari-hari. Kita ini harus jadi sebuah bangunan yang megah. Dari jauh orang bisa melihat tembok kita yang utuh, kokoh. Yesaya 52 ayat 7, 9, dan 10. Yesaya 52 ayat 7. Ayat 7, 9, dan 10. Terus. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita, yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Lihat ya, betapa indahnya kita ketika kita membawa kabar baik bagi orang-orang yang terhilang. Terus ayat 9. Yesaya 52 ayat 9. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem. Hai reruntuhan Yerusalem. Terus. Sebab Tuhan telah menghibur umatnya, telah menebus Yerusalem. Ya. Ayat 10. Yesaya 52 ayat 10. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Aduh, ini membuat saya gusar loh. Bener, tadi malam saya gusar banget waktu saya baca ini. Akankah orang melihat keselamatannya dari Allah melalui hidup saya? Saya minta saudara tundukin kepala, saudara bilang, akankah orang melihat keselamatannya dari Allah melalui hidup saudara? Kalau belum, harusnya kita gusar loh. Saya bilang gini ya, gereja, yaitu saudara dan saya. Amin. Gereja itu anak panah. Amin. Sasarannya siapa? Sasarannya siapa? Hah? Jiwa. Sasarannya itu dunia. Dunia yang terhilang. Kita nih anak panahnya. Sasarannya itu dunia yang terhilang. Gimana caranya kita bisa jadi anak panah di tangan pahlawan?
kalau kita anak panah yang tumpul. Nggak bisa, kita nggak ada artinya. Gereja itu anak panah, dunia itu adalah sasarannya. Dunia yang terhilang adalah sasarannya. Untuk apa Yesus mati? Saya tanya sama saudara, untuk apa Yesus mati? Apa hanya untuk membangkitkan umat yang puas dengan keselamatan diri sendiri? Apa Yesus mati untuk membangkitkan umat yang puas dengan keselamatan diri sendiri? Atau untuk umat yang giat menuntut keselamatan bagi banyak orang yang binasa di dalam dosa? Yesus mati buat apa? Apakah untuk kita yang giat puas dengan keselamatan diri kita sendiri, atau kita giat bagi keselamatan orang-orang di sekitar kita? Coba pikirin ya. Coba pikir. Ada kasih nggak di dalam kita bagi dunia ini? Seperti Allah mengasihi dunia. Jika iya, bagaimana kita hidup? Apakah dalam kekudusan atau tidak? Bagaimana caranya saudara hidup? Apa dalam kekudusan atau tidak? Yeskiel 22 ayat 30. Yehezkiel 22 ayat 30. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok. Lihat ya, aku, Tuhan, mencari di tengah-tengah mereka orang yang mendirikan tembok. Terus? Atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemuinya. Lihat ya, saya singkat begini. Aku mencari seorang yang mau menutup celah itu. Pelayanan Tuhan adalah pelayanan menutup celah. Supaya saudara lepas dari dosa. Nah, saudara juga dipanggil untuk menutup celah-celah. Celah di diri kita dan celah di orang-orang sekitar kita. Gimana caranya orang di sekitar kita jadi cinta Tuhan? Gimana caranya orang di sekitar kita jadi all out buat Tuhan? Gimana caranya orang di sekitar kita bisa menutup celah-celah hidupnya? Tidak berdosa lagi. Saudara harus ngerti panggilan ini. Bagaimana jadinya jika kota suci itu tidak suci lagi? Mike, gimana jadi Mike? Kalau kota suci itu tidak suci lagi Mike? Hancur. Saya bilang ya, Tuhan sendiri yang akan memerangi kota suci itu. Saudara boleh lihat di Mika. Mika 3 ayat 12. Tatkala kota suci jadi tidak suci, Allah akan perang lawan kota sucinya sendiri. Ya. Mika 3 ayat 12. Sebab itu oleh karena kamu maka Sion akan dibajak seperti ladang. Terus? Dan Yerusalem akan menjadi timbunan puing, dan gunung bait suci akan menjadi bukit yang berhutan. Lihat ya. Jika kota suci sudah tidak suci, Allah sendiri akan memeranginya. Saya mau lihat bukti. Kita mau lihat bukti ya. Salomo bangun bait suci itu tahun 957 sebelum Masehi. 957 sebelum Masehi. Bait suci adalah lambang kehadiran Allah. Hancur gak bait suci pertama? Hancur. Tahun 586 sebelum Masehi. Siapa yang hancurin? Babel. Tuhan izinkan gak Babel datang hancurin bait suci? Tahun 586 sebelum Masehi. Tuhan yang izinkan lo Babel datang hancurin bait suci. Kenapa? Karena orang Israel sudah hidup dalam dosa. Saya bilang sama saudara, kalau engkau hidup dalam dosa, Allah sendiri akan memerangi engkau. Aduh panas, kuping panas, gak enak dengarnya. Lebih baik saudara gak enak dengar di sini, tapi saudara masuk surga. Daripada saudara enak dengar di sini, tapi saudara kesangkut di tengah jalan. Simak ya,
Itu bait suci pertama. Dibangun tahun 957 sebelum Masehi dan dihancurkan oleh Babel tahun 586 sebelum Masehi. Bait suci kedua dibangun lagi 515 sebelum Masehi oleh Romawi dan hancur lagi oleh Romawi juga di tahun 70 Masehi. 515 sebelum Masehi dibangun, 70 Masehi hancur lagi sama Romawi. Jangan pikir engkau aman. Selama rada roh Allah engkau aman. Kalau engkau sendiri yang menyingkirkan keberadaan roh Allah, Allah sendiri akan memerangi engkau. Matius 23 ayat 37 sampai 38. Iya, Matius 23 ayat 37. Matius 23 ayat 37. Ini Yesus jalan-jalan. Dia lihat Yerusalem dari jauh, dia nangis loh sama Yerusalem. Lihat, Yesus ngomong apa? Yerusalem ini kota suci gak? Kota suci. Yesus bilang apa? Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Kalau kamu gak mau bertobat, semuanya akan runtuh. Baca lanjutan ayat 38. Matius 23 ayat 38. Lihatlah rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Lihat ya, kalau engkau tidak mau bertobat hari ini, rumahmu akan ditinggalkan, Tuhan akan pergi dari engkau, dan kau akan jadi sepi, sunyi. Nggak ada cara lain. Saya bilang, nggak ada cara lain. Ya bos, semuanya bosku. Bertobat ya bosku. Saya bilang gini ya, hal yang pertama dilakukan Tuhan adalah mengajar. Betul? Mengajar. Jika tidak mau dihajar, Tuhan akan menghajar. Aduh, gak enak. Saya ulang ya, sekali lagi ya. Hal yang pertama dilakukan Tuhan adalah mengajar. Kalau kau tidak mau diajar, Tuhan akan menghajar. Ibrani 12 ayat 5 sampai dengan 8. Ibrani 12 ayat 5. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Jangan anggap enteng lo didikan Tuhan. Terus? Ibrani 12 ayat 6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Siapa di sini dikasihi Tuhan? Siap dihajar sama Tuhan kalau kau mau berontak. Saya ulang ya. Semua di sini dikasihi Tuhan. Amin. Kalau engkau semua di sini dikasihi Tuhan, siap-siap dihajar. Oke, terus? Dan ia menyesah. Bahasanya itu slay. Menyesah dengan keras. Menyesah dengan keras atau menghajar dengan keras. Terus? Yang diakuinya sebagai anak. Terus ayat 7. Ibrani 12 ayat 7. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? 8. Ibrani 12 ayat 8. Tetapi jika kamu bebas dari ganjaran, artinya engkau bilang, saya sudah dapat anugerah, saya pasti selamat. Engkau hidup suka-suka, saya bilang di sini, engkau hidup dalam keselamatan palsu. Di sini dibilang, jika kamu bebas dari ganjaran,
yang harus kamu derita, yang harus diderita semua orang, maka kamu bukan anak, tapi anak gampang. Ya, lihat ya. Grace without teaching, that's a cheap grace. Anugerah tanpa didikan, itu anugerah murahan. Anugerah itu harus disertai dengan didikan dan ajaran. Jika engkau tidak mau diajar, engkau akan dihajar. Hati-hati ya dengan damai palsu ya. Hati-hati dengan damai palsu. Banyak orang merasa, saya sudah selamat. Ya sudah, saya pasti selamat sampai selama-lamanya. Nanti kalau mau mati, gue baru bertobat. Saya bilang itu damai palsu. Yeremia 6 ayat 13 sampai 14. Yeremia 6 ayat 13. Sesungguhnya dari yang kecil sampai yang besar di antara mereka, semuanya mengejar untung, baik nabi maupun imam semuanya melakukan tipu. Iya, cari kepentingan diri sendiri, cari untung. Terus ayat 14. Yeremia 6 ayat 14. Mereka mengobati luka umatku dengan memandangnya ringan. Katanya, damai sejahtera, tetapi tidak ada damai sejahtera. Lihat ya, kalau saya bilang, aduh, Pak, saya berdosa. Saya bilang, lu udah bertobat sekarang, lu binasa. Ya, banyak orang bilang, saya berdosa. Udah, tenang aja. Yesus itu anugerah. Semua beres. Semua selesai. Lu hidup dosa, gak apa-apa. Hiduplah suka-suka, gak apa-apa. Itu damai palsu. Tapi kalau yang benar, engkau gak mau bertobat, engkau binasa, engkau celaka. Pak, ngomongnya gak enak banget. Tuhan ngajar saya begini tadi malam. Benar-benar Tuhan ngajar begini. Jangan pernah merasa aman sama dosamu, karena itu damai palsu. Bertobatlah. Lihat ya, tembok Yerusalem itu hancur sama Kasdim. Di 2 Raja-Raja 25 ayat 10, nggak usah dibuka, dicatat aja. Tembok Yerusalem yang begitu megah, hancur sama orang Kasdim. Di 2 Raja-Raja 25 ayat 10. Bahaya dah. Kalau engkau tidak mau berubah, engkau adalah kota suci Allah, engkau tidak berubah. Allah sendiri akan memerangi engkau. Oke. Yeskiel 13 ayat 2 sampai 3. Ayat 2 dan 3. Yeskiel 13 ayat 2. Hai anak manusia, berbuatlah melawan nabi-nabi Israel. Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka yang bernubuat sesuka hatinya saja. Dengarlah firman Tuhan. Ya, kepada mereka yang bernubuat sesuka hatinya. Suka-sukalah, lu hidup suka-sukalah. Terus Yeskiel 13 ayat 3. Beginilah firman Tuhan Allah. Celakalah nabi-nabi yang bebal yang mengikuti bisikan hatinya sendiri. Tenang aja, semua aman, selamat. Selama ada Tuhan, semua beres. Engkau hidup dalam anugerah. Engkau nggak usah bertobat sungguh-sungguh. Engkau hidup, udah tenang aja. Nanti kalau mau mati baru bertobat. Saya bilang di sini, celaka nabi-nabi bebal yang mengikuti bisikan hatinya. Terus? Dan yang tidak melihat sesuatu penglihatan. Iya. Terus ayat 5 dan 6. Yeskiel 13 ayat 5. Kamu tidak mempertahankan lubang-lubang pada tembokmu dan tidak mendirikan tembok sekeliling rumah Israel, supaya mereka dapat tetap berdiri di dalam peperangan pada hari Tuhan. Oke, bisa ngerti enggak? Tambah jelas enggak? Kalau engkau hidup suka-suka, engkau hidup dalam bahaya. Terus? Yeskiel 13 ayat 6. Penglihatan mereka menipu dan tenungan mereka adalah bohong. Mereka berkata, demikianlah firman Tuhan. Padahal Tuhan tidak mengutus mereka dan mereka menanti firman itu digenapinya. Ayat 9 dan 10. Yeskiel 13 ayat 9.
Aku akan mengacungkan tanganku melawan nabi-nabi yang melihat perkara-perkara yang menipu dan yang mengucapkan tenungan-tenungan bohong. Mereka tidak bermaksud, tidak termasuk perkumpulan umatku dan tidak akan tercatat dalam daftar kaum Israel. Terus? Dan tidak akan masuk lagi di tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Ayat Allah. 10. Yehezkiel 13 ayat 10. Oleh karena ia sungguh karena mereka menyesatkan umatku dengan mengatakan damai sejahtera. Padahal sama sekali tidak ada damai sejahtera. Lihat ya, bohong semuanya. Sekarang banyak pengajaran-pengajaran tipu-tipu. Hati-hati. Ya, yang merasa, udah tenang aja, damai aja, tenang aja. Nggak bisa. Itu damai palsu. Engkau hidup dalam dosa. Engkau hidup dalam damai palsu. Terus ayat 14 dan 15. Yehezkiel 13 ayat 14. Dan aku akan meruntuhkan tembok yang kamu kapur itu. Lihat ya. Kamu bangun tembok, aku yang robohin. Terus. Dan merobohkannya ke tanah, supaya dasarnya menjadi kelihatan. Tembok kota itu akan runtuh dan kamu akan tewas di dalamnya. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Mau berubah gak? Mau lihat ya, panggilan Tuhan. Kita harus serupa dengan Tuhan. Dan berikut yang panggilan Tuhan juga, kita harus ikuti jejaknya. Panggilan Tuhan juga, saudara adalah kota sucinya. Nah, yang berikut panggilan Tuhan, supaya saudara hidup dalam kekudusan dan menutup semua celah-celahnya. Saya ulang, saudara hidup dalam kekudusan dan menutup semua celah-celahnya. Galatia 5 ayat 13. Ya. Galatia 5 ayat 13. Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil. Kamu sudah dipanggil untuk merdeka. Terus. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kamu sudah dipanggil untuk merdeka, tapi jangan pakai kemerdekaanmu itu untuk hidup dalam dosa. Indonesia merdeka 17 Agustus 1945. Ya. Korea merdeka belakangan. 17 Agustus kalau nggak salah. Tahun 47. Lihat kemajuannya. Beda gak? Beda gak? Kenapa bisa beda? Kenapa bisa beda? Cara ngisinya Indonesia salah. Korea ngisinya benar. Akhirnya apa? Mereka mengalami kemajuan. Indonesia nggak semaju sepesat Korea. Kenapa? Cara ngisinya salah. Kalau saudara cara ngisi kemerdekaanmu salah, engkau nggak akan mengalami kebesaran rohani. Oke? Jika kita hidup dalam kekudusan, kita pasti punya jaminan sejati. Kalau saudara hidup dalam kekudusan, saudara baru punya jaminan sejati. Kalau saudara gak hidup dalam kekudusan, jangan pernah pikir saudara akan masuk surga. Ingat tadi pagi saya bilang apa? Di quote, surga hanya untuk milik disiapkan hanya untuk orang yang siap dibentuk. Siap menyerahkan diri, siap hidup kudus, siap total. Kalau saudara tidak siap, surga bukan milikmu. Amin. Saya rindu saudara semua berubah. Dunia tidak menjamin kau kekal. Saya ulang sekali lagi, dunia tidak pernah menjamin kau kekal. Dunia hanya menjamin engkau nyaman, semu. Yesus itu adalah kebenaran yang menjamin engkau hidup kekal. Asal engkau hidup dalam kebenarannya. Yesaya 59 ayat 16 sampai 18. Yesaya 59 ayat 16. Ia melihat bahwa tidak seorang pun yang tampil, dan ia tertegun karena tidak ada yang membela. Maka
tangannya sendiri memberi dia pertolongan, dan keadilannya nyalah yang membantu dia. Lihat ya, banyak orang-orang butuh pertolongan di kiri kananmu. Betul? Banyak orang yang belum diselamatkan di kiri kananmu. Tapi engkau nggak peduli dengan itu. Oh, saya peduli Pak, saya doa. Saudara boleh doa. Tapi kalau saudara nggak hidup benar, doamu sia-sia. Doamu doa munafik. Saudara jumpa orang, saudara lihat, aduh, ini orang belum selamat Tuhan. Saya mau jadi contoh buat dia. Saya mau jadi teladan buat dia. Saya mau jadi tembok yang bisa dilihat sama dia. Saya mau jadi berkat buat dia. Gimana caranya? Saudara harus nampilin hidup Yesus. Berkali-kali saya ngomongnya, perkataanmu bisa ditolak orang, tapi perbuatanmu itu tidak bisa diabaikan orang. Perkataanmu orang bisa bilang, saya gak percaya Yesus. Tapi kalau engkau benar-benar baik dalam Tuhan, saya bilang, orang gak bisa sangkal siapa Yesus yang ada di dalam kita. 17. Yesaya 59 ayat 17. Ia mengenakan keadilan sebagai baju zirah. Lihat ya, Yesus sendiri pakai baju perang. Terus. Dan ketopong keselamatan ada di kepalanya. Ia mengenakan pakaian pembalasan dan menyelubungkan kecemburuan sebagai jubah. Lihat ya, jangan pernah bangkitkan cemburu Tuhan. Cemburu sama apa? Kalau engkau masih menikmati duniamu, masih menikmati dosamu, engkau sudah membangkitkan cemburu Tuhan. Amin. Ada nggak ikatan di sekitarmu? Ada nggak ikatan di sekitarmu? Kalau anakmu disakiti, engkau terluka, saya bilang itu ikatan. Kalau ada orang di sekitarmu yang engkau terikat sama dia, dan Tuhan bilang harus lepas, tapi engkau nggak bisa lepasin dia, engkau membangkitkan cemburu Tuhan. Dan itu jahat. 18. Yesaya 59 ayat 18. Sesuai dengan... Baca sama-sama deh ini. Ini seru nih, baca sama-sama deh. 3, 2, 1. Udah baca? Mau berubah? Mau jadi berkat buat orang? Peduli gak sama jiwa-jiwa terhilang? Yesaya 58 ayat 12. Yesaya 58 ayat 12. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad. Engkau harus bangun runtuhan yang sudah berabad-abad. Kalau engkau nggak mau bertobat, engkau runtuh. Tapi kalau engkau bertobat, engkau membangun reruntuhan. Terus. Dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus. Engkau memperbaiki semua celah-celah yang terbuka. Terus. Yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Iya. Saya paling geli sama yang namanya cicak. Semua, saya bukannya paranoid, enggak. Saya kalau ngelihat cicak nggak apa-apa. Kalau orang paranoid ngelihat cicak, saya enggak. Cuman, saya nggak mau ada cicak di kamar saya. Saya tidur cuman bertiga. Karen, saya, dan Nonis. Tidak berempat, ada cicak, nggak ada. Oleh sebab itu semua lubang di kamar saya tutup. Nggak boleh ada celah masuk. Bisa bayangin? Nggak boleh ada celah di dalam kita. Supaya kuasa gelap bisa masuk. Nggak boleh. Kenapa? Kalau kuasa gelap masuk, ada celah itu. Hancur hidupmu. Roh jahat kalau masuk, dia nggak permisi. Nggak. Begitu dia masuk, dia bikin kau rusak. Dia bikin kau hancur.
Hiduplah dalam kekudusan. Tutup semua celahnya. Mungkin Tuhan bertanya sama kita di siang hari ini. Karena saya disuruh sampaikan ini kepada saudara hari ini. Akankah Tuhan temukan di gereja ini orang yang berdiri menutup celah dan bangun kembali tembok keselamatannya? Akankah Tuhan temukan di gereja ini orang yang menutup celah dan membangun kembali tembok keselamatannya? Menutup semua lubang dalam hidup dan hiduplah dalam kekudusan dan kebenaran. Inilah yang Tuhan kehendaki dari saudara dan saya mulai siang hari ini. Kalau saudara tidak berubah, ingat supaya saudara pulang nggak bisa lupa ini. Kalau saudara tidak mau berubah, Tuhan yang akan berperang melawan saudara. Amin. Tuhan berkati.